والآن استمعنا جيدا سأشرح لكن هذا الموضوع. الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. دليل مشروعية الوضوء من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الإجماع أجمع العلماء على مشروعية الوضوء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Abnai ya thalaba rahmakumullah wa ikhwati al asatidzah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu dalam rangka mendengarkan tausiah singkat tentang Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia dan perlu kita muliakan bersama. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahmatullah, untuk menyambut tamu yang agung ini butuh persiapan-persiapan yang optimal sehingga kita insya Allah mampu melaksanakan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan secara optimal insya Allah. Amin. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam, di situ anak-anak ada tarawih. Tahu anak-anak tarawih? Tahu. Walaupun tarawih itu ada hukumnya sunnah, tetapi tidak layak bagi umat Islam untuk meninggalkan salat tarawih ini. Kita laksanakan di pesantren secara berjamaah bersama-sama. Dulu pernah satu halaman dalam satu rakaat. Pernah juga setengah halaman dalam satu rakaat. Kita tetap menjaga kekhusyuan tarawih kita dan jangan sampai kita mengikuti tarawih yang mungkin ada di beberapa tempat yang mungkin tumak ninanya tidak pernah diperhatikan sama sekali. Kita lihat ada kegiatan apa itu, Ustaz? Ya, ini sekarang ini kegiatan tasbih hafalan Al-Quran. Oh, Santri kita. hafalan Al-Quran ya? Ini santri hafal Al-Quran. Oke. Langsung kita lihat ada pengasuhnya, Ustaz? Ada ya? Bihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Nah ini tadi sedang berlangsung ini Ustaz tadi ya, kegiatan Al-Quran ya. Ini kegiatan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita di sini ada namanya Matkularu. Matkularu itu apa Ustaz? Itu ada madrasah tahfidz Quran lil aulad. Jadi ini khusus untuk penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dari pondok kita ini sudah berapa orang sudah bisa selesai sampai 30 juz. Alhamdulillah. Jadi hafiz Quran gitu Ustaz ya. Ini khusus untuk menghafal Al-Quran. Ya subhanallah nih Ustaz ya. Jadi antusias pengen ikut belajar nih Ustaz. Bisa Ustaz ya. Belajar ya. Baik. Nah ini kebetulan ini. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini pemirsa ini adalah Ustadz Basir, salah satu pengasuh begitu Ustadz ya. Untuk adik-adik santri yang di Pondok Pesantren Raudatul Ulum sendiri. Nah tadi sudah sempat ngobrol sama Ustadz Salamuddin. Ini kegiatan setoran hafalan Al-Quran begitu Ustaz ya? Iya. Nah ini kegiatan seperti apa nih Ustaz? Jadi kita di Matkularu itu, kalau untuk program yang kita tekankan kepada santri itu, targetnya ada 3 ya. Ya. Pertama mereka
tahsin, cara baca Qur'annya itu bagus, tajwidnya bagus, kemudian hafalannya juga bagus gitu. Nah, yang itu 3 target itu yang ingin kita capai. Nah, dengan cara tentunya kita membagi waktu mereka itu, ada waktu yang untuk menghafal, ada waktu yang untuk mengulang seperti itu. Karena kan Quran itu tentunya bukan sedikit ya, 30 juz gitu kan. Jadi di samping mereka ditugasi untuk bisa memiliki atau mendapatkan capaian hafalan baru, itu bagaimana caranya agar yang sudah dihafal sebelumnya itu jangan sampai nanti hilang begitu. Baik. Ada hafalan baru, ada juga program pengulangan. Jadi kita mungkin tidak bisa terlalu memberikan tekanan di situ, terlalu memfokuskan mereka pada hafalan. Maka target kita mungkin ya sehari itu 1 halaman paling tidak. Baik. Jadi menghafal pagi 1 halaman, nanti penyetorannya itu malam. Sedangkan sorenya mereka harus mengulang hafalan. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz sudah banyak wejangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu Ustadz. Kami ke tempat yang lain dulu Ustadz ya. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa'ul. Kaifa halukunna jami'an? Khair walhamdulillah. Hayya bina nata'arrafu ismana min qabl. Ismi Nida. Masmuki? Ismi Tasya. Wa anti? Ismi Nabila. Wa anti? Ismi Mayang. Wa anti? Ismi Cindy. طيب تعرفنا اسمنا الآن. هيا بنا نتقاسم هوايتنا. أما هوايتي القراءة. ما هوايتك يا تشا؟ أنا متسامح بك. أحب القراءة. وما بك يا ميان؟ ما هوايتك؟ هوايتي الطبخ. وأنت يا سمي؟ هوايتي التصوير. كذلك أنتن تملكن الهوايات الحسنة والنافعة. طيب هيا. السلام عليكم يا أستاذ. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? الحمد لله إننا بالخير وأنتم؟ Alhamdulillah khair. Baik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banatil fadila, rattibna julusakunna. Wada'na ma amamakunna fil adraj. Tayyib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hayya nabda darsana al-yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-fiqhu. Tayyib, darsuna al-ana al-fiqhu. Nah pemirsa, sekarang Rian sudah bersama wakil pimpinan dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Ini Bapak Haji Abdul Karim Umar ya Pak ya. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Masih sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Boleh tahu nggak Pak, ini visi misi dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum ini sendiri seperti apa Pak? Ya, visi kita adalah merupakan lumbung kaderisasi generasi. Ya, khair ummah untuk kami adalah yang membentuk generasi yang terbaik ya. Dan berdaya saing global. Itu.
Itu visi kita. Ada misi kita ini ada 3, pendidikan, ya, pengajaran dan pembentukan karakter. Baik. Nah ini sebenarnya perkembangan dari pondok pesantren ini sendiri dari tahun ke tahun tuh seperti apa Pak ya? Perkembangannya, alhamdulillah memang dari cikal bakalnya tahun 30-an itu ada namanya pesantren Al-Falah. Oke. Dipimpin oleh Kiai Abdul Ghani Bahri. Kemudian pesantren As-Sibyan dipimpin oleh Kiai Abdurrahim Mandung. Baik, senang sekali Pak bisa berbincang di hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan pondok pesantren ini tetap maju sesuai dengan mudah-mudahan, amin. Keinginan Bapak. Kami doakan juga supaya Pal TV jadi yang terbaik di Sumsel. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mari Pak, kita selamat. Nah Ustaz, tadi kita sudah menyaksikan, tadi ada halakoh apa tadi Ustaz? Al-Quran. Dan ini di depan ada apa sekarang ini? Kita ini sedang berhadapan dengan namanya halakoh baca kitab. Ya. Halakoh baca kitab. Yang dipimpin oleh Ustadz Haji Zulqadri LC. Baik, baik. Ini dengan beliau. Oh, beliau ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dengan Ustaz siapa? Dengan Zulqadri. Ustaz Zulqadri. Nah Ustaz boleh tahu nggak ini sedang ada kegiatan apa? Ya ini kita belajar kitab kuning, kalau kitab Turos kalau sekarang ini dikatakan itu yaitu kitab fikih Syafi'i, yaitu untuk para pemula kitab Safinatun Najah. Oke. Safinatun Najah. Nah, ini apa yang dipelajari Ustaz? Kita belajar untuk sekarang ini masih dari bab saum. Karena persiapan untuk bulan Ramadan ini jadi untuk aktualnya supaya kita ini bisa dipraktikkan di bulan Ramadan ini, maka pembahasan kita sampai di bab saum sekarang ini. Oke, jadi ini halakoh kitab ya? Ya, begitu ya. Kitab. Nah, ini apakah huruf gundul Arabnya atau masih dengan ini? Ya alhamdulillah, kalau dulu memang yang dikatakan kitab kuning ini dulu gundul, tapi sekarang ini seperti dilihat ini sudah dikasih harokat. Oh begitu. Tapi dalam penjelasan kita jelaskan mengapa ini berharokat fathah, mengapa ini berharokat kasroh, mengapa ini berharokat dhamma, sehingga ilmu nahwunya itu masuk dalam kajian kitab fikih ini. Baik, dan itu ada penjelasannya Ustaz ya. Dan ini akan membaca membaca berkaitan dengan persiapan saum nih Ustaz ya. Oke, boleh saya saksikan Ustaz ya? Oke. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'du. Seperti sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Kitabus Shaum. Karena beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka sebagai persiapan kita tentang pengetahuan ibadah yang akan kita lakukan ini, yaitu tentang ibadah puasa ini, maka cocok sekali pembahasan kita tentang saum. Sekarang sudah dibuka semuanya tentang itu saum ya. Silakan baca. Faslun yajibu saumu Ramadan bi ahadi umri khamsatin. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yawman wa thaniha bi ru'yatil hilal bi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi thubutihi bi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi sawa'un waqa'atil qalbi sidquhu am la aw ghayra mausukin bihi in waqa'atil qalbi sidquhu wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha 'alaihi. Saksikan Bayram Nyatri hanya di PAL TV